Masa jabatan pejabat Bupati Cilacap sangat singkat, hanya 1 tahun saja. Dengan demikian, PJ akan bertugas di Cilacap sampai dengan November 2023. SK pengangkatan PJ Bupati Yunita Dias Suminar sudah terbit pada tanggal 7 November 2022 dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Mendagri nomor 100.13/6112 tahun 2022. Di poin keempat jelas tertulis masa kerja PJ Bupati hanya 1 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan yakni pada tanggal 19 November 2022 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Berkaitan dengan masa jabatan PJ Bupati Cilacap, Yunita Dias Suminar yang tinggal menghitung hari tepatnya akan berakhir pada tanggal 19 November mendapat tanggapan dari Ketua LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso. Ekanto mengatakan atas informasi yang beliau serap dari Provinsi, Kemendagri dan Komisi ASN, Ekanto meyakini kans Bu PJ untuk periode kedua 0%. Ekanto mengatakan hal tersebut atas dasar kinerja Bu PJ selama menjabat di Kabupaten Cilacap dianggap gagal. Kegagalan yang pertama tentang serapan anggaran, dimulai dari triwulan pertama termasuk dalam serapan kegiatan sangat rendah di masing-masing OPD. Selanjutnya adalah banyaknya kekosongan pejabat. Sejak PJ menjabat dari awal hingga akhir, kekosongan jabatan struktural maupun fungsional semakin bertambah. Hal ini akan berdampak negatif terhadap pelayanan masyarakat. Selanjutnya, meski sudah diingatkan banyak pihak dan banyak ditanggapi oleh masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan PJ Bupati yang bersifat politis, dimulai dari bagaimana beliau dengan jari-jari tiganya yang ditunjukkan dengan mengatakan kancing merah. Dan nomor 3 ini adalah lambang nomor urut salah satu partai politik. Serta beberapa waktu lalu, Bu PJ membagikan beras dengan merek atau stempel gambar berlambang 3 jari dan yang membagikan Ibu PJ meski di bawah tulisan beras tersebut ada nama salah satu caleg. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan besar adalah berasnya bersumber dari mana? Jika beras itu bersumber dari pemerintah, misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Sosial, itu pelanggaran besar dan itu bisa dikategorikan penyalahan gunaan jabatan. Dengan jabatan beliau diduga menggunakan beras pemerintah dengan stempel lambang salah satu partai politik dan nama caleg tertentu. Yang harus mendalami adalah Inspektorat di internal. Yang kedua APH yang harus mendalami sumber berasnya. Ekanto semakin yakin kans Bu PJ dengan banyaknya laporan ke Kemendagri dan banyaknya laporan ke provinsi, maka kans Bu PJ 0%. Menurut penggiat Seroja ini, jika PJ Bupati Yunita Dias Suminar tidak layak lagi untuk memimpin jabatan PJ tahap kedua, siapakah yang layak untuk memimpin Cilacap dari bulan November 2023 hingga pemilu 2024? Pertanyaan Mbak Nani saya akan langsung jawab lugas ya, jelas ya. Tentunya nanti dengan dasar pertimbangan. Dasarnya apa? Jawaban saya yang sangat lugas ini dasarnya apa? Yang pertama saya ingin sampaikan berkaitan dengan masa jabatan Bu PJ selesai pada tanggal 19 November besok. Setelah saya menyerap banyak informasi dari Provinsi, dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Komisi ASN, saya meyakini kans Bu PJ saat ini untuk periode kedua 0%. 0%, bukan begini, 0%. Saya meyakini itu. Dasarnya adalah tentunya banyak hal, atau saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang kinerja. Kinerja Bu PJ kami anggap mendekati gagal. Yang pertama tentang serapan anggaran dimulai dari triwulan pertama, termasuk di dalamnya adalah serapan kegiatan. Sangat rendah di masing-masing OPD dimulai dari serapan anggaran atau serapan kegiatan di triwulan pertama. Berikutnya adalah banyaknya kekosongan pejabat baik itu eksekutif maupun legislatif. Sejak Bu PJ duduk sampai dengan hampir selesai tanggal 19 November, kekosongan bertambah untuk jabatan struktural maupun fungsional. Artinya
Bu PJ gagal mengisi kekosongan pada saat beliau menjabat sebagai PJ Bupati. Itu bagian dari kegagalan. Artinya apalagi bahwa dengan kekosongan jabatan baik itu struktural maupun fungsional, itu mau tidak mau akan berdampak negatif terhadap pelayanan masyarakat. Sehingga pelayanan yang diharapkan bisa optimal tidak sesuai harapan masyarakat. Dan ini menjadi tanggung jawab PJ Bupati selama menjabat 1 tahun ini, yang sebentar lagi akan selesai masa jabatannya. Yang berikutnya, Bu PJ ini, kalau kami melihat sepintas dan banyaknya tanggapan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat politis, itu sangat kental sekali. Dari dimulai bagaimana beliau dengan jari-jarinya mengatakan kancing emas. Nomor 3 ini adalah lambang-lambang partai politik atau nomor partai politik, salah satu partai politik. Itu yang pertama. Sudah diingatkan baik oleh PJ Gubernur kalau tidak salah, atau diingatkan banyak pihak oleh masyarakat tentang cara-cara beliau melakukan langkah-langkah politis terselubung ya, dengan menggunakan jabatan. Namun masih terulang lagi. Yang terakhir kemarin membagikan beras dengan merek atau stempel gambar berlambang 3 jari yang membagikan Ibu PJ atau Bu Ninit. Dan yang masih menjadi pertanyaan besar adalah beras itu sumbernya dari mana? Kalau beras itu sumbernya dari pemerintah, misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Sosial, itu pelanggaran besar. Dan itu bisa dikategorikan penyalahgunaan jabatan. Dengan jabatan beliau bisa atau diduga menggunakan beras-beras pemerintah dengan stempel lambang-lambang salah satu partai politik. Sehingga saya tetap meyakini seperti yang tadi saya sampaikan, kans Bu PJ dengan banyaknya laporan ke Kementerian Dalam Negeri, dengan banyaknya laporan ke provinsi, kans Bu PJ 0%. 0%. Yang harus mendalami inspektorat. Satu inspektorat di internal. Yang kedua APH, didalami itu sumber berasnya dari mana. Kalau memang ada bentuk atau dugaan, saya menduga kalau itu memang betul dari salah satu institusi atau OPD di Cilacap, saya kok meyakini itu bukanlah hal yang biasa. Itu hal yang menurut saya adalah bentuknya mengarah kepada penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan. Dan dari Pak Ekanto mungkin ada rekomendasi siapa yang layak untuk menjadikan PJ berikutnya? Saya pikir Cilacap walaupun sifatnya sementara butuh PJ Bupati yang bersikap netral, bersikap mengayomi seluruh masyarakat Cilacap, bersikap untuk menetralisir, bukan hanya netral, menetralisir kegiatan-kegiatan pemerintahan yang mungkin dianggap condong-condong ke arah yang kurang baik. Yang paling penting adalah pemimpin yang tahu jajaran di bawahnya, pemimpin yang tahu penempatan SDM untuk tempat yang tepat. Itu yang dibutuhkan Cilacap saat ini. Saya tidak akan bicara orang, namun saya akan bicara tentang pandangan. Nanti kalau satu orang mungkin kurang tepat, saya bicara pandangan. Pejabat struktural tertinggi di Cilacap adalah Sekda Pak Awaludin, sangat layak. Atau kalau mau keluar, ada juga yang namanya Pak Supri, dulu pernah menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, sekarang menjadi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Namun kelihatannya saya mendengar usulan Provinsi Jawa Tengah, dari Jawa Tengah sudah meluncur. Saya dengar ada ABC begitu, di dalamnya ada Bu Ninit juga. Saya berharap bukan Bu Ninit lah yang menjadi pilihan Kementerian Dalam Negeri. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sukses selalu. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.